Ini dari kalangan advokat profesional, kemudian Bang Muslim Jaya Putar-Putar, Bang Muhammad Nur Aziz, kemudian Mbak Dini Purwono dari PSI. Di samping tim persidangan ini juga ada tim ahli yang terdiri dari Mas Arief Wibowo, Direktur Saksi Paslon 01, kemudian juga Mas Juri Ardiantoro, Pak Nelson Simanjuta, keduanya adalah wadir hukum juga, kemudian Mas I Gusti Putu Arta. Mas I Gusti ini juga ada saksi ya, maka direktur saksi. Nah, kemudian di luar tim ahli ini juga ada tim penyiapan materi yang terdiri dari 18 orang ya. Tim penyiapan materi ini kalau saya bacakan satu-satu, ini namanya adalah Tanda Perdamaian, Kristina Aryani, Muhammad Toha, Roni Pahala, Saud Ronald Pangaribuan, Yosep Panjaitan, HM Anwar Rahman, Reginaldo Sultan, Hendra Setiawan, Andi Safrani, Tangguh Setiawan Sirait, Dewi Kamarati Soeharto, Lambok Kurning, Tuan Naik Stephen Lukas Sarage, Tony Hendriko Sianipar, Artika Dwiki Saputra, Ignatius Andi, dan Eri Hertiawan. Itu kira-kira keseluruhan tim hukum Paslon 01 yang akan mewakili seluruh hak-hak hukum dan kepentingan Paslon 01 apabila sengketa Pilpres ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tentu kami juga tidak tertutup kemungkinan kalau memang sengketa Pilpres ini telah diajukan oleh Paslon 02 juga akan datang untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, kemungkinan besok siang, tapi nanti kita fixkan lagi ya untuk mengetahui tentang detail-detail prosedur yang diperlukan untuk menjadi pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2019 ini. Saya kira kalau yang menyangkut tim hukum itu yang ingin kami sampaikan, biar disambung dulu oleh Pak Rizal Mararangeng atau Pak Aryo Bimo, dan baru kemudian kita tanya jawab ya. Langsung saja Mas Bimo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini tim TKN menyampaikan hal yang berkaitan dengan peristiwa 2 hari terakhir yang terjadi di seputar Jakarta. Kenapa kita menyikapi? Karena ini tidak bisa lepas tidak merupakan akibat dari hal yang terkait dengan sikap-sikap dari hal yang terkait pasca penentuan pengumuman hasil Pilpres oleh KPU. Maka untuk itu tim kampanye nasional Jokowi Kiai Maruf Amin perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tim kampanye nasional memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang dibantu oleh TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota dan tentunya seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, tim kampanye nasional Jokowi Kiai Maruf Amin juga memberi apresiasi sekali lagi kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun masih banyak hal kekurangan di sana sini sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan nantinya. Juga terbuka, transparan, akuntabel. Beberapa kali kita dilibatkan di dalam pembicaraan bersama tim 02 dan juga profesional, masih mengedepankan aspek adil,
dan kejujuran. Yang ketiga, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin berterima kasih dan mengapresiasi sikap lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan serta komponen masyarakat sipil dan seluruh elemen masyarakat yang telah ikut mendukung suasana masyarakat yang kondusif sampai hari ini. Dan ini penting bagaimana tim kampanye nasional mendorong kepada Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno konsisten dalam sikap untuk mendukung jalan konstitusional. Jangan bermain dua kaki dan jangan menunjukkan sikap yang ambigu. Dalam saat sepenting ini adalah tugas kaum pemimpin untuk menjaga persatuan di atas segala-galanya. Sikap ambigu yang ditunjukkan oleh Prabowo dan Pak Sandi, satu pihak mendelegitimasi hasil pemilu, mendorong para pendukungnya untuk bergerak demo di jalanan dengan narasi kecurangan pemilu, sementara di sisi lain berusaha cuci tangan dengan menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa 21 dan 22 Mei kemarin. Kami juga melihat beberapa fakta-fakta yang sudah dibuktikan oleh kepolisian. Di situ nampak sikap ambigu yang inkonsisten dengan jalan konstitusi yang ada. Tim kampanye nasional tetap menghargai sikap upaya konstitusi Pak Prabowo dan Sandi lewat proses gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kenapa kita menghargai? Karena sebelumnya tim BPN Prabowo Sandi tidak ingin menindaklanjuti berbagai hal yang ditemukan di dalam asumsi-asumsi dugaan kecurangan itu ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini dari informasi yang kemarin disampaikan ke publik, Pak Prabowo dan Pak Sandi akan membawa jalan konstitusi untuk menyelesaikan berbagai hal yang terkait dengan dugaan kecurangan yang saat ini oleh tim kampanye BPN Prabowo Sandi ditemukan. Tapi sekaligus kami menyayangkan sikap Pak Prabowo Sandi yang tentunya kemarin abai terhadap situasi yang tengah berlangsung. Dan terakhir, bahwa tim kampanye nasional mengapresiasi sikap Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo tegasnya sebagai kepala negara dalam menghadapi situasi yang berkembang. Sikap tegas Presiden Jokowi tersebut penting untuk menjaga tegaknya hukum dan keselamatan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, tim kampanye nasional menyayangkan aksi kerusuhan kemarin, terlebih karena terjadi saat bulan suci Ramadan. Tim kampanye nasional meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, memberikan apresiasi dan rasa percaya kepada pihak berwenang untuk bisa menegakkan hukum sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Penjelasan selanjutnya kami persilahkan Pak Rizal Malarangeng. Baik, Pak. Jadi rincian penjelasannya tadi sudah cukup menyeluruh. Yang penting adalah yang tadi dikatakan dalam beberapa penjelasan ini, bahwa justru dalam momen-momen historis seperti ini, tugas kaum pemimpin adalah memberi contoh. Kita kan mau membangun demokrasi Indonesia bukan tahun ini aja. Kita mau bangun 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan jangan lupa di antara pemilu besar ada berbagai pemilu-pemilu kecil, yaitu pilkada. Karena itu kita yang di atas harus memberi contoh bagaimana bersikap, baik sebagai pemenang maupun sebagai pihak yang kalah. Itu tanggung jawab tertinggi. Kalau kita memberi contoh yang jelek sebagaimana ditunjukkan oleh Pak Prabowo sejak pengumuman tanggal 17 April kemarin, maka akibatnya kita lihat sendiri. Oke, menjadi catatan terburuk dalam pemilu kita sejak zaman reformasi. Karena itu kita menghargai sekarang
tim BPN menempuh jalur konstitusi. Itulah jalur yang telah disiapkan yang membuat kita lebih matang. Silahkan Bapak beberkan apa yang Anda atau tim Anda anggap problem atau Anda menang atau kalah, beberkan sehingga terbuka dan dibahas oleh para lawyer profesional, oleh para ilmuwan profesional dengan kepala dingin dalam ruang yang menyenangkan, bukan dengan membakar, bukan dengan berteriak, bukan dengan ujaran-ujaran kebencian. Itulah kematangan sebuah bangsa, itulah sejak awal, sejak tanggal 17 April begitu diumumkan, itulah sikap yang harus dilakukan. Tapi karena tidak diambil seperti itu, mencela-mencela sampai menganjurkan people power segala, sementara people power yang sesungguhnya kan sebenarnya 17 April pencoblosan itu loh, 160 jutaan orang, itulah real people power, bukan lagi di luar itu. Tetapi karena bermain-main dengan api, siapa yang menanam angin menuai badai. Alhamdulillah polisi bisa menahan diri, TNI bisa menahan diri, kita semua bisa menahan diri. Kalau tidak bisa kan kasihan bangsa Indonesia. Karena itulah kita dorong kembali ke jalur konstitusi, kita apresiasi dan kita ingatkan kepada tim BPN, kepada Pak Prabowo, kepada Pak Sandi, dalam momen sejarah pemimpin diuji dari perbuatannya, bukan dari kata-katanya. Kalau ngomong bahwa kita ksatria itu gampang, tetapi mengakui kenyataan itulah satria yang sesungguhnya, melakukannya dalam perbuatan. Setelah selesai diputuskan hakim nanti, kita harapkan sikap kesatria bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan. Menerima kenyataan, justru jika kenyataan tersebut pahit dan kita terima, itulah kesatria yang sesungguhnya, itulah demokrat yang sesungguhnya.